Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari Ari Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori biaya produksi. Yang pertama yaitu definisi dari teori biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu biaya produksi digolongkan dalam 3 jenis. Yang pertama ada biaya bahan baku atau direct material cost, merupakan bahan secara langsung digunakan dalam produksi untuk mewujudkan suatu macam produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, merupakan biaya-biaya bagi para tenaga kerja langsung ditempatkan dan didaya gunakan dalam menangani kegiatan-kegiatan proses produk jadi secara langsung diterjunkan dalam kegiatan produksi menangani segala peralatan produksi dan usaha itu dapat terwujud. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Umumnya didefinisikan sebagai bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrik lainnya, seperti biaya pemeliharaan pabrik yang tidak secara mudah didefinisikan atau dibebankan pada suatu pekerjaan. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan ada dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit yaitu semua pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan input lain yang dibayarkan melalui pasaran atau pembayaran berupa uang. Yang kedua ada biaya implisit, adalah biaya yang modal. Ada 4 konsep biaya produksi, yaitu yang pertama, salah satu maksimisasi keuntungan produsen atau perusahaan adalah dengan minimisasi biaya produk. Yang kedua ada opportunity cost, selisih biaya produksi tertinggi terhadap biaya produksi alternatif atas sumber daya yang digunakan. Yang ketiga ada biaya eksplisit, pengeluaran aktual secara akuntansi perusahaan untuk penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Yang keempat ada biaya implisit, biaya ekonomi perusahaan atas penggunaan sumber daya yang ditimbulkan karena proses produksi. Ya, selanjutnya ada analisis biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya jangka pendek. Adalah jangka waktu di mana terdapat sebagian faktor produksi yang jumlahnya dianggap tetap, seperti harian, mingguan, ataupun bulanan. Yang kedua ada biaya jangka panjang, yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel, yaitu tahunan atau multi tahun. Nah, selanjutnya ada teori-teori biaya produksi dalam jangka pendek, yakni pertama, biaya total dan jenis-jenis biaya total. 3 konsep fungsi tentang biaya produksi yaitu 1. Biaya tetap total atau total fixed cost yang bisa disingkat jadi TFC sama dengan F atau konstan. Yang kedua ada biaya variabel total atau total variable cost bisa disingkat jadi PVC sama dengan P atau output atau Q. Yang ketiga ada total cost yang bisa disingkat juga menjadi TC sama dengan TFC plus TVC. Selanjutnya ada biaya rata-rata dan marginal. Yang pertama, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC, biaya tetap yang dibelanjakan untuk menghasilkan setiap unit produksi. Yang kedua, biaya berubah rata-rata atau average variable cost atau AIC, biaya variabel yang dibelanjakan untuk menghasilkan setiap unit produksi. Yang ketiga ada biaya total rata-rata atau average cost atau AC, keseluruhan biaya yang digunakan untuk menghasilkan setiap unit produksi.
Yang keempat ada biaya marginal atau marginal cost atau MC, kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah satu unit output. Di sini ada tertera MC N plus TCN min TCN min 1, di mana MCN adalah biaya marginal produksi ke N, TCN adalah biaya total pada waktu jumlah produksi N, sedangkan TCN min 1 adalah biaya total pada waktu jumlah produksi N kurang 1. Atau dapat juga dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu MCN sama dengan delta TC dibagi atau per delta Q, di mana MCN adalah biaya marginal produksi ke N, sedangkan delta TC adalah pertambahan jumlah biaya total, dan juga delta Q adalah penambahan jumlah produksi. Teori-teori biaya jangka panjang diantaranya ialah yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh output dan bersifat variabel. Biaya total sama dengan perubahan biaya variabel, atau bisa disingkat LTC sama dengan delta LVC. LTC di sini didefinisikan biaya total jangka panjang atau long run total cost. Dan sedangkan delta LVC merupakan perubahan biaya variabel jangka panjang. Lanjut yang kedua, biaya marginal jangka panjang, yaitu tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total sama dengan perubahan biaya variabel, maka LMC sama dengan delta LTC atau delta Q, dengan LMC sebagai biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost, dan delta LTC sebagai perubahan biaya total jangka panjang, dan terakhir delta Q sebagai perubahan output. Yang ketiga ada biaya rata-rata. Biaya total dibagi jumlah output atau LRIC sama dengan LTC per Q, dengan LRAC sama dengan biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost, sedangkan Q sama dengan jumlah output. Selanjutnya yaitu faktor-faktor produksi. Yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam di sini meliputi segala sesuatu yang ada di dalam bumi. Yang kedua ada sumber daya manusia atau tenaga kerja manusia, yaitu segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga ada sumber daya modal, yaitu modal menurut pengertian ekonomi adalah barang atau jasa hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Yang terakhir ada sumber daya pengusaha, dapat juga disebut sebagai kewirausahaan. Pengusaha berperan mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.